silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, haleluya, shalom. Ada kabar? Semua berigas, amin? Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudara. Seperti yang Tuhan inginkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, untuk kita terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi Tuhan dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku yang terkasih, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kekristenan tidak berbicara sekedar sebuah agama. Kekristenan tidak berbicara sekedar sebuah pertemuan-pertemuan seperti ini, saudara. Kekristenan pada dasarnya bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan pada intinya berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah inti dari kekristenan. Kekristenan tidak boleh sama lagi seperti manusia yang dulu. Kekristenan tidak boleh sama lagi seperti manusia yang lama, saudara. Tetapi kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk terus berbuah lebat, untuk terus menjadi seperti yang Yesus mau. Itulah sebuah kehidupan kekristenan. Dan saudara dan saya akan menjadi berbeda dengan angkatan dunia, karena saudara dan saya berbuah-buah yang lebat bagi Tuhan. Amin, saudara. Judul firman Tuhan hari ini saya mau bagikan kepada kita, berbuah atau ditebang. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau beritahu, berbuah atau ditebang. Hanya itu saja, saudara. Jadi jangan ada seorang pun yang berkata bahwa aku anak Tuhan, tetapi kehidupannya sama saja dengan manusia yang lama. Dia berkata bahwa aku adalah anak Tuhan, tetapi kehidupannya hanya mencari uang dan kekayaan, saudara. Hanya berpikir sesuatu kesuksesan manusia di dunia ini. Tetapi dia lupa berpikir dan merenungkan sesuatu bahwa ada hidup setelah hidup yang sekarang, dan saya harus mengumpulkan buah untuk hidup kekekalan saya. Itulah sebuah kehidupan kekristenan yang harus kita sadari, saudara. Manusia ini akan punah, jasmaninya, saudara, tetapi roh dan jiwanya, saudara, itu kekal selama-lamanya. Dan kita akan bersama dalam kekekalan apabila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada orang akan mati dalam kebinasaan yang kekal di situ selama-lamanya apabila dia tidak hidup menghasilkan buah yang seperti Tuhan inginkan. Jadi kehidupan manusia ini di hadapan Tuhan berbuah atau ditebang, saudara. Mari kita membaca Matius 3 ayat 10. Saudara, ini penting supaya saudara dan saya dapatkan isi hati Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Matius 3 ayat 10 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Silakan buka Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Sekali lagi Matius 3 ayat 10, yang sudah siap katakan puji Tuhan. Belum semua. Yang siap katakan amin. Matius 3 ayat 10 kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya mau dengar saudara membacanya sekali lagi dengan suara yang keras. Matius 3 ayat 10. 1, 2, 3. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin, saudara. Ini firman Tuhan loh yang bilang, saudara. Firman Tuhan yang berkata, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi kehidupan manusia ini ibarat sebuah pohon, digambarkan seperti sebuah pohon. Apa? Karena pohon itulah yang menghasilkan buah, saudara. Saudara bisa mau menghasilkan buah mangga, maka saudara akan menanam pohon mangga. Maka saudara akan mendapatkan hasil dari pohon itu. Tetapi apabila saudara tidak mendapatkan hasil dari pohon itu, maka saudara akan berkata kepada pohon mangga itu, sia-sia saja dia hidup di sini. Ya kan? Maka saudara akan marah kepada pohon itu dan saudara akan tebang, sia-sia kau ada di sini, membuat semuanya menjadi kotor dan rontok semua ini daun-daunnya. Halaman saya menjadi tidak bersih karena kamu tidak berbuah-buah bagi kehidupan saya, kata pemiliknya, saudara. Maka pohon itu pun dibuang dan dicampakkan ke dalam api, saudara. Dan itulah yang sering terjadi, dan Tuhan menggambarkan bahwa kehidupan kita adalah seperti sebuah pohon. Jadi kekristenan ini seperti sebuah pohon yang harus menghasilkan buah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi di kaki saudara itu dan saya ada kapak. Apabila pohon ini tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Firman Tuhan yang bilang. Tuhan tidak pernah bisa kompromi dengan sesuatu yang tidak menghasilkan, saudara. Kekristenan ini harus menghasilkan buah. Kekristenan ini adalah sebuah kehidupan yang berbuah bagi Tuhan. Kehidupan kekristenan tidak hanya sekedar sebuah agamawi saja, berkumpul, tepuk-tepuk tangan, pulang ke rumah, lalu berbuat ini dan itu, mengerjakan sana sini, tetapi tidak menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Kekristenan berbicara sebuah kehidupan yang menghasilkan buah bagi Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, Tuhan mencari buah. Tuhan tidak mencari kehebatan saudara dalam bernyanyi. Tuhan tidak mencari kehebatan kita dalam berpuisi. Tuhan tidak mencari kehebatan kita dalam berdoa. Bla 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 bla. Tuhan mencari buah dari hidup kita. Tuhan tidak mencari keahlian-keahlian dari hidup kita. Tuhan tidak mencari sebuah tampilan-tampilan jasmani dari kehidupan kita. Tuhan mencari buah. Apakah kamu dalam kehidupan kekristenanmu menghasilkan buah atau tidak? Mari kita membaca Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa sebuah kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang berbuah. Allah mencari buah. Allah tidak pernah kompromi dengan sebuah kehidupan kekristenan yang biasa-biasa. Allah tidak pernah bisa kompromi dengan sebuah kehidupan yang sama dengan manusia yang lama, saudara. Dia mau mencari buah dari kehidupan saudara dan saya. Satu ketika dia melihat dalam perumpamaan ini, saudara, ada sebuah pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Tumbuh di situ, kebun anggur, tapi ada pohon ara.
Tuhan ini berpikir, oh ya sudahlah, pohon ara juga bisa dinikmati buahnya. Saudara pernah sudah makan buah pohon ara, saudara, dari Israel? Ya, nanti kita sama-sama ke sana. Yang enggak ada amin susah untuk ke sana. Kalau yang ada amin berarti dia punya iman untuk ke sana. Amin? Amin dong. Saya dulu dari SMA harapan saya, satu ketika saya akan ke Israel. Dari SMA itu, satu ketika saya akan ke Israel. Kuliah juga saya berangan-angan, Tuhan, bawalah saya ke tempat kelahiranmu dulu kau turun ke dunia ini. Saudara, itu jadi kenyataan. 2017 ya, kami ke Israel. Selama ini kami tidak ada bulan madu setelah menikah. Tetapi puji Tuhan, karena berkat Tuhan kita bisa bersama-sama. Apa yang kita rindukan, Tuhan kabulkan. Kalau kamu punya iman untuk apa yang kau rindukan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Kita akan sama-sama ke Israel. Tapi tabung duitnya. Ya. Kalaupun tidak ke Israel, Yerusalem yang di dunia ini, kita akan sama-sama ke Yerusalem baru, amin. Surga yang kekal itu. Tapi firman Tuhan ini memperlihatkan bahwa ada pohon ara tumbuh di kebun anggur, saudara. Tahukah saudara bahwa kita ini sebenarnya bukan bangsa pilihan? Tahukah saudara sebenarnya kita adalah bangsa buangan, saudara, bukan menjadi bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Israel lah yang menjadi pilihan Tuhan, saudara. Tetapi kita dicangkokkan, kalau Roma berkata, seperti ranting yang dicangkokkan ke pohon yang sesungguhnya, saudara, itulah kita. Tetapi kalau kita tidak berbuah di tanah di mana Tuhan tempatkan kita dan Tuhan sudah panggil kita, maka saudara, kita menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kita, tetapi tidak menghasilkan buah, saudara. Itu menyakitkan hati Tuhan loh. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Ayat 6 tadi berkata apa? Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku tidak menemukan, aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun. Dia bolak-balik melihat, sudah ada buah ke pohon ini? Tidak ada, dia tunggu lagi, saudara, dia bolak-balik. Tahun yang kedua dia lihat lagi, tidak ada lagi menghasilkan buah. Tahun yang ketiga dia lihat lagi, tidak ada menghasilkan buah. Apa ini pohon yang satu ini? Pak, sini dulu Pak. Pekerja di kebun itu. Ini berbicara gembala, pemurid. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebang saja pohon ini, tebang. Kata pemilik kebun itu. Ini berbicara apa, saudara? Kalau tidak berbuah, ditebang. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara sebuah kehidupan kekristenan, bukan kehidupan yang bermain-main, saudara. Bukan sekedar datang ke gereja, tidak berubah, tidak ada artinya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkuli sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saya mau beritahu kepada kamu, belajar untuk menghormati pemurid di atasmu. Belajar untuk menghormati dia. Sering sekali dialah yang menjadi sesuatu yang Tuhan tuntut untuk membimbing, memuridkan dengan baik, mencangkul di sekelilingnya supaya pohon itu bisa berbuah.
Dia rela berdoa, berpuasa, dia rela saudara memberi waktu bagi saudara. Tapi tetap Tuhan berkata, kalau dia tidak berbuah juga, tebang. Jadi kehidupan kekristenan adalah berbuah atau ditebang. Saudara, kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Sudah berapa lama kamu bertobat, saudara? 1 tahun? Lebih. Kapan kamu memberi diri dibaptis dan menerima Yesus dalam dirimu? 2 tahun? Mungkin lebih. Ada yang 3 tahun? Mungkin lebih. Ada yang sudah 5 tahun? Mungkin lebih daripada itu. Atau mungkin ada yang sudah 10 tahun. Tapi pertanyaannya, adakah buah yang saudara hasilkan bagi Tuhan? Mari kita membaca Ibrani 5 ayat 11 dan 12. Ibrani pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Saya baca ayat 11, ayat 12 kita bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, ayat 12 sama-sama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Aduh. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Sudah 3 tahun bertobat, sudah 2 tahun, sudah 5 tahun bertobat, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar kata firman Tuhan. Tetapi kamu masih saja memerlukan susu, masih cepat menyalu, masih cepat merengek-rengek, masih cepat tersinggung, masih perkara-perkara yang seperti itu mondar-mandir di situ. Dan tidak menjadi pengajar bagi orang lain, saudara. Inilah firman Tuhan berkata, perhatikan baik-baik. Apabila kamu tidak berbuah, kata firman Tuhan, kamu pasti ditebang. Saya mau mengajak semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Perhatikan hidup kita, dek. Kita harus menghasilkan buah. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan nanti, buah kebenaran, buah pelayanan, buah-buah karakter Kristus, itu yang dicari. Tuhan gak cari uangmu kalau kau berjumpa Tuhan. Tuhan butuh uang apa dari kita? Dia punya langit dan bumi, bintang-bintang. Kalau saudara pelajari tentang bintang, itu miliaran di atas sana. Dia punya semua. Ada bintang di balik bintang, ada bintang lagi di balik sana. Galaksi. Tata surya ini dia punya semua. Dia perlu uang kita? Tidak. Dia perlu kehebatan kita? Tidak. Dia terpesona dengan kecantikan kita? No. Apa yang dia cari? Hidup yang berbuah bagi dia. Menyenangkan hati dia. Itu yang dia cari. Jadi pastikan kekayaan kita tidak pernah menggugah hati Tuhan. Popularitas kita tidak pernah menggugah hati Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah melayani. Saya ingat sebuah kesaksian di Hillsong kalau tidak salah. Seorang manajer, salah satu orang terkaya di situ.
Tapi pada saat ibadah kebaktian, dia menjadi tukang parkir. Terus. Seorang konglomerat yang memiliki banyak kekayaan, tapi tetap dengan rendah hati melayani Tuhan. Dia tahu bahwa kekayaannya tidak bisa menggugah hati Tuhan. Dia tahu bahwa popularitas hidupnya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu bahwa kerendahan hati dan hidup yang melayani dan berbuah bagi Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari, saudara. Apakah kita ada buah-buah ketaatan? Apakah kita sudah belajar untuk tunduk dan taat? Apakah kita belajar dengar-dengaran? Atau kita sudah menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, saudara? Atau kita merasa lebih hebat dari yang lain karena kita punya titel segudang? Kita punya jabatan yang tinggi, lalu kita merasa lebih tinggi daripada yang lain. No, Tuhan tidak cari itu. Tuhan cari sebuah hidup yang rendah hati dan berkata, Tuhan, bawa aku lebih lagi. Amin, saudara. Itu yang Tuhan cari. Sudah berapa lama kita bertobat? Sudah berapa lama saudara memberi diri dibaptis? Sudah adakah buah jiwa-jiwa yang saudara hasilkan dan saudara bimbing bagi Tuhan? Sudah berubahkah cepat tersinggung itu? Sudah berubahkah amarah yang suka meledak-ledak itu? Sudah berubahkah sebuah gaya hidup keduniawian? Sudah berubahkah? Sudah kita tinggalkankah? Sudah matikah segala hawa nafsu kedagingan, percabulan seperti yang dulu kita perbuat dalam dosa? Tuhan berbicara bagi kita hari ini. Hasilkan buah. Amin, saudara. Hasilkan buah. Nanti kita berjumpa sekali lagi dengan Tuhan. Buah yang kita hasilkan itulah yang kita persembahkan. Saudara dan saya dipilih untuk berbuah. Amin, saudara. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca yuk sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi aku yang telah memilih kamu. Dengarkan baik-baik. Mungkin kau berpikir bahwa karena aku mau ke gereja, maka aku ada di gereja. Karena aku mau melayani, maka aku bisa melayani. Karena aku mau bertobat, maka aku bisa bertobat. Tidak. Kenapa saudara dan saya bisa bertobat meninggalkan cara hidup yang lama? Karena Tuhan menjamah hatimu. Kalau Tuhan tidak menjamah hatimu, tidak akan pernah kita bertobat, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, karena aku yang sudah memilih kamu. Jadi kalau saudara ada saat ini, karena Tuhan yang sudah pilih kita. Yang percaya katakan, amin. Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang panggil saudara dan saya. Sering saya keluar air mata. Saya bilang sama Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Ada banyak kesalahan bahkan dosa yang kulakukan. Kenapa aku bisa melayani Engkau seperti ini? Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Aku yang memilih kamu.
bukan karena kuat gagah saudara dan saya untuk bisa datang ke gereja, untuk bisa bertobat saudara. Karena Tuhan yang sudah pilih kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, ada banyak orang yang belum dipilih oleh Tuhan atau bahkan tidak dipilih oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan saudara. Karena Tuhan yang jamah kita dan mengaruniakan iman kepada kita. Tapi pertanyaan kemudian, untuk apa Tuhan memilih saudara dan saya? Untuk apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Amin saudara. Kamu dan saya dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah bagi Dia saudara. Bukan untuk sekedar bersenang-senang lalu berdoa berkati aku, berkati aku. Aduh kalau berbicara berkat saudara tidak habis-habisnya tuh. Percayalah saudara, kalau saudara mengejar uang tidak akan pernah puas oleh uang itu. Tidak akan pernah puas. Tapi kalau saudara mengejar Tuhan, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Ada orang mengejar uang siang dan malam, banting tulang kerja sini, sana, istri, anak-anak ditinggalkan berbulan-bulan. Pergi sana, tidak lagi ke gereja, tidak lagi terlibat dalam urusan jiwa-jiwa. Aduh, saya harus memenuhi kebutuhan hidup kami. Ada begitu banyak alasan-alasan yang keluar akibat sebuah kebutuhan-kebutuhan hidup saudara. Dan akhirnya dia diperbudak oleh pekerjaan-pekerjaan dunia ini saudara. Dia tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Pelayanan ditinggalkan, komsel ditinggalkan, jiwa-jiwa diterlantarkan. Hanya karena urusan yang bersifat sementara. Saudara, mari belajar berpikir cerdas hari ini. Karena hidup kita hanya sementara di dunia ini. Maka kita harus membangun, menabung, berbuah untuk kekekalan kita. Amin saudara. Tuhan mencari buah supaya kamu pergi menghasilkan buah. Saya ingatkan kepada semua kita, saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan. Berbuahlah bagi Tuhan. Suami istri melayanilah bagi Tuhan. Jangan timpang. Suami mau bertobat, istri, kamu sajalah dulu, kamu sajalah dulu. Jangan. Sama-sama berjalan. Amin saudara. Sama-sama memimpin komsel. Sama-sama mengunjungi jiwa. Sama-sama berdoa bersama. Saudara akan berbahagia. Untuk itulah kita dipanggil. Amin saudara. Bukan kamu yang memilih Tuhan, bukan kita. Tapi Tuhan yang sudah pilih. Untuk kamu pergi menghasilkan buah. Sudah adakah buah jiwa-jiwa yang kau pimpin? Sudahkah? Pernahkah air matamu keluar dan memohon, Tuhan berikan aku jiwa untuk aku bimbing kepada Tuhan? Kerjakan studimu, pendidikanmu dengan baik untuk Tuhan. Kerjakan pekerjaanmu dengan baik bersama Tuhan. Tapi kau jangan pernah lupa, bersamaan dengan itu kau harus terus berbuah bagi Tuhan. Buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus, buah-buah pelayanan jiwa-jiwa. Amin saudara.
Itulah ciri dari seorang murid Kristus. Apabila kita berbuah banyak. Berbuah lebat. Kamu di sekolah, doakan itu sekolah. Doakan teman-teman. Injili mereka. Di kampus saudara Tuhan tempatkan ada di situ, saudara bukan kebetulan. Doakan mereka. Injili mereka. Jangan takut. Tuhan tempatkan kamu sebagai karyawan, sebagai PNS di tempat itu, saudara, di instansi itu. Ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Mereka akan melihat, berbeda yang satu ini. Dia nggak sama dengan kami. Walaupun kamu merasa mungkin hari ini kamu dicaci maki oleh mereka, kamu direndahkan oleh mereka, coba lihat nanti. Mereka akan melihat sebuah perbedaan yang nyata. Dan mereka akan keluar dari mulut mereka. Memang dia berbeda. Mereka akan datang kepada kamu untuk didoakan. Mereka akan datang kepada kamu untuk minta dinasehati, minta nasihat, minta pandangan. Mereka akan melihat perbedaan. Kamu akan Tuhan angkat tinggi. Tidak ada amin? Amin. Sekali lagi saya mau berkata, kamu akan Tuhan angkat tinggi. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan saya dengar. Tidak mau korupsi. Teman-teman bilang bodoh kamu. Goblok kamu, dapat duit dari mana lagi kamu? Tidak. Bahkan atasannya memberikan dia duit yang tidak tahu duit apa itu. Dia bilang, duit apa ini Pak? Ambil sajalah. Oh maaf Pak. Kenapa kamu tidak ambil? Saya tidak tahu ini duit apa, jadi saya tidak mau ambil. Ya sudah, ambil sajalah pemberian saya. Tapi dia sudah tahu itu duit apa. Dan dia maaf, tidak bisa. Orang-orang berkata bodoh tentang dia, saudara. Tapi ini kesaksian nyata bahwa satu waktu atasannya yang paling tinggi melihat sebuah perbedaan hidup. Dan orang-orang sudah bercerita, dia tidak mau menerima yang begitu-begitu. Dia tidak mau menerima yang begitu-begitu. Atasannya yang jauh lebih tinggi dari semua atasannya itu melihat itu. Lalu mengangkat dia melampaui beberapa orang di atasnya. Saya berdoa supaya itu terjadi di antara kita. Dan itu pasti terjadi. Amin saudara. Berbuah bagi Tuhan. Berbuah bagi Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 8. Ada di depan, kita baca ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin saudara. Berbuah banyak adalah bukti bahwa kita murid Kristus. Amin saudara. Terlibat. Jangan bilang aku sibuk bang, aku sibuk kak. Jangan, usahakan, atur waktu sebaiknya. Untuk kau bisa mengunjungi jiwa. Atur. Kita yang Tuhan kasih hikmat dan pengertian untuk mengatur hidup kita. Mengatur waktu kita. Jangan pernah bilang, aku tidak punya waktu. Kamu bisa bayangkan kalau Tuhan bilang sama kamu, aku tidak punya waktu untuk kamu. Bisa enggak kita bayangkan? Kalau Tuhan ngomong sama kita,
Aku nggak punya waktu untuk kamu. Ngeri tuh. Jangan suka bilang aku nggak punya waktu. Sukalah bilang, aku akan atur waktuku dengan baik. Amin. Dan aku akan lakukan bersama-sama. Amin, saudara. Jadi Tuhan mendapati kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang bekerja menghasilkan buah bagi Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang lain, saudara, yang hanya sekedar berkumpul-berkumpul tapi tidak berbuah. Mengerikan apabila ada anak Tuhan katanya datang ke gereja bahkan melayani saudara. Tapi di luar sana, halo, kamu menyimpan dosa, sudah mulai merokok-rokok, dibulat-bulatkan lagi. Jangan. Kalau pegang handphone, waduh, berjam-jam. Tapi kalau pegang Alkitab, baca 1-2 ayat udah ngantuk. Baca minimal 2 pasal 1 hari. Amin, saudara. Kita berbuah bagi Tuhan, amin. Pada saat Tuhan datang menjemput kita, saudara, luar biasa. Tuhan, aduh, begitu senang. Saya senang kalau anak saya itu bisa mendengarkan orang tuanya. Saya senang kalau sebelum disuruh dia sudah mengerjakan apa yang kelihatan kotor di situ. Aduh, hatiku senang. Sebelum dia minta, pasti ku keluarkan duitku. Tapi kalau sudah disuruh 1, 2, 3 kali masih, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Mak. Agak berat dompet itu terbuka. Tapi kalau ada anak yang menyenangkan hati orang tuanya, dia sudah berpikir, oh anakku ini sepatunya sudah minta makan. Artinya minta makan udah robek di depan. Saya dulu pernah sekolah, sepatu saya robek, jempol saya keluar. Saya tetap pakai di sekolah. Teman-teman mengejek, jempolmu keluar. Tapi anak-anak Tuhan tidak sampai seperti itu, amin. Kalau dia menyenangkan hati bapaknya. Oh, jempol si Moses sudah keluar, pasti dia belikan. Misalnya, berbuah yang lebat. Jangan sama lagi dengan dunia, amin. Ya. Apalagi kamu sudah diajar sekian banyak tentang pasangan hidup. Ngapain dek, kau main-main belakang dek. Janganlah. Itu untuk dirimu juga kok. Belajar disiplin. Belajar dalam kebenaran. Itu untuk kebahagiaanmu, bukan karena kau mau diatur-atur di sini, bukan. Karena kalau kau menikah lalu air mata yang keluar, aku yang hancur. Kakak-kakakmu ini hatinya hancur. Karena kau menderita di situ. Berjalanlah dalam kebenaran. Jangan main kegelapan, amin. Karena kita anak terang. Mainnya main terang dong. Jangan main di remang-remang. Tahu yang ada di remang-remang? Itu sundal bolong yang di belakang itu, yang bolong-bolong tuh suka di remang-remang. Tanyalah kepada abang-abang yang sudah berpengalaman itu. Pasti
Ada banyak kuntilanak di tempat remang-remang. Jadi anak Tuhan kok mainnya remang-remang. Main terang dong seperti ini, amin. Berani dong. Seperti Bang Ade. Ya kan? Enggak main belakang-belakang. Dulu dia coba mau main belakang-belakang, ditampelin Kak Weni dia. Macam-macam kau katanya. Itu anak Tuhan. Dia berbeda dengan anak-anak dunia. Amin saudara. Saudara berbeda, amin. Kita berbeda, amin. Kita menghasilkan buah-buah bagi Tuhan, amin. Jangan biasa-biasa. Kalau kamu sempat dalam keadaan yang biasa kemarin saudara, dalam pandemi ini saudara menjadi malas, menjadi lemah, menjadi tidak rasanya bergairah, bangkit lagi. Semangat lagi bagi Tuhan, minta apinya. Ambil doa puasa pribadimu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya lihat saudara termenung melihat. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya.